Salam damai sejahtera buat kita semua malam hari ini. Senang sekali kita masih diberikan kesempatan malam hari ini bersama-sama kita berdoa, sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, Engkau yang ada di rumah, di mana saja Engkau berada, kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh, untuk fokus malam hari ini. Benar-benar kita mau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya ajak kita semua untuk berdoa sebelum kita memulai segala sesuatunya. Mari sama-sama tundukkan kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini untuk kebaikan dan kemurahan Tuhan yang sudah kami alami sampai malam hari ini. Kami percaya Tuhan, apapun yang sedang kami hadapi hari-hari ini, Engkau punya rencana yang indah buat setiap kami. Mari Bapa, berikan kepada kami kekuatan, berikan kepada kami kemampuan untuk terus dapat bertahan, berjalan bersama-sama dengan Tuhan, menghadapi masalah, menghadapi persoalan yang Tuhan izinkan terjadi di dalam hidup kami. Malam hari ini kami undang Kau hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kami. Yang susah Tuhan hiburkan, yang sakit Tuhan sembuhkan. Apapun yang menjadi masalah persoalan kami, Tuhan yang menolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami akan mulai acara doa malam ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat Penolong kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam penyembahan kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Mungkin malam hari ini ada di antara kita yang sedang mengalami pergumulan, yang sedang mengalami kesesakan di dalam hidup, sakit penyakit, beban yang begitu berat. Mari bersama-sama kita menyembah kepada Tuhan. Haleluya, haleluya. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi katakan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Mari dengan segenap hatimu katakan kepada Tuhan, jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi katakan, jika aku
Dia begitu baik. Dia sangat baik, Bapak Ibu. Hari ini mari kita merenungkan. Ada banyak persoalan yang terjadi di dalam hidup. Tetapi kalau kita boleh ada sampai hari ini, saya percaya semuanya itu adalah anugerah Tuhan. Kasih-Nya yang berlimpah-limpah dicurahkan untuk engkau dan saya. Sehingga kita semua bisa bertahan mengatasi semua persoalan dan masalah hidup kita. Biar malam hari ini hati kita meluap dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Kami yang tidak layak mendapatkan anugerah yang besar dari Tuhan. Mari sama-sama naikkan pujian. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu,
apapun yang terjadi di dalam hidup ini, semuanya atas seizin Tuhan dan tidak melampaui batas kekuatan kita. Ubah ganti setiap sungut-sungut menjadi ucapan syukur. Kalau kita mau perhatikan, ada kekuatan Tuhan, ada kemurahan Tuhan, ada kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan setiap detik di dalam kehidupan kita. Hari demi hari, tahun berganti tahun, tidak pernah kita lepas dari kasih setia Tuhan. Tiara batas syandara bata karala batas syandara bayase. Semua karena kebaikan Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan yang berlimpah-limpah. Kami hanya bisa mengucap syukur Bapa malam hari ini. Kami tidak mampu membalas setiap kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang besar. Pengorbanan-Mu di atas kayu salib, kesetiaan-Mu, kebaikan-Mu, kemurahan-Mu, penyertaan-Mu yang selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Malam hari ini, berbicaralah kepada setiap kami yang mungkin malam hari ini kami sedang mengalami pergumulan. Kami sedang mengalami kesesakan. Kami yang mengalami jalan buntu. Kami yang tidak tahu harus bagaimana. Mari Kau Roh Kudus, Kau yang melawan setiap kami. Memberikan satu terobosan yang baru, pencerahan-pencerahan yang baru. Sehingga kami terus dapat berjalan bersama-sama dengan pimpinan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur malam hari ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan malam hari ini Bapak Ibu. Ada kalanya di dalam hidup ini kita diizinkan Tuhan mengalami satu keadaan, yaitu berada di dalam satu masalah, di dalam satu persoalan, berada di dalam satu kesesakan di dalam hidup ini yang rasa-rasanya begitu berat, yang rasa-rasanya membuat kita gak bisa berjalan seperti biasanya. Ada kesesakan, ada pergumulan, bahkan mungkin ada air mata di dalam perjalanan hidup kita. Malam hari ini kita akan belajar bersama-sama seperti yang lagu di awal tadi yang berkata, jika aku berada dalam kesesakan. Diambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke 138 ayatnya yang ke-7 dan ayat yang ke-8. Mazmur 138 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku.
terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Puji nama Tuhan ya. Ayat firman Tuhan ini dituliskan yang menceritakan tentang seseorang yang berada dalam kesesakan. Ada dua pilihan di dalam hidup ini ketika kita mengalami yang namanya kesesakan atau pergumulan di dalam hidup ini. Kita bisa memilih apakah kita mau bertahan atau kita mau lari dari kenyataan hidup ini ya. Dan jika kita sebagai anak Tuhan, alangkah indahnya ketika kita bertahan saat menghadapi kesesakan di dalam hidup ini. Mengapa kita harus bertahan ketika Tuhan izinkan kita melewati atau kita berjalan dalam kesesakan? Karena di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-13 ya, dikatakan masalah kita ini adalah masalah yang biasa ya, persoalan-persoalan yang biasa yang tidak melampaui atau tidak melebihi batas kekuatan kita. Dan kalau Tuhan izinkan kita mengalami yang namanya masalah, kita mengalami yang namanya persoalan, maka Tuhan akan memberikan jalan keluar buat setiap kita orang percaya. Amin. Nah, saya mau katakan mengapa kita harus bertahan. Karena berkat Tuhan atau mujizat Tuhan itu bukan hanya berarti adalah satu peristiwa atau mujizat yang merubah keadaan. Yang tadinya ada dalam masalah, Tuhan membuat mujizat, kita dilepaskan. Amin, saya percaya. Tetapi berkat Tuhan atau pertolongan Tuhan juga bisa berubah atau berbentuk satu bentuk ketahanan kita untuk tetap bisa bertahan, berjalan di dalam kesesakan. Hari ini kalau kita mau berpikir flashback ke belakang, ya, pandemi ini sudah berjalan kira-kira 1 tahun, ya. Tanpa terasa kita alami, meskipun ini berat, meskipun ini sukar, meskipun omset kita hilang, ya mungkin ada yang kesehatannya yang hilang. Tetapi lihatlah kalau sampai hari ini kita boleh ada, melewati yang namanya kesesakan, hari demi hari, bertahan sampai hari ini. Bukankah itu adalah berkat dari Tuhan? Bukankah itu yang namanya pertolongan dari Tuhan? Mujizat, kita bisa berjalan, kita bisa hidup sampai hari ini. Ya, padahal di tengah-tengah pandemi yang terjadi bukan hanya di Indonesia saja, tetapi di seluruh dunia pun mengalami hal yang sama. Mari, malam hari ini, Bapak Ibu, mungkin engkau dan saya sedang berada dalam kesesakan. Kita memilih untuk tetap bertahan, jangan lari dari masalah. Bertahan di dalam kesesakan, bertahan di dalam pertolongan Tuhan. Mengapa kita harus bertahan? Kita buka di dalam Mazmur 121 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang ke-2. Mengapa kita harus bertahan? Karena kita tahu bahwa pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Saya akan bacakan Mazmur 121 ayat yang pertama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Alangkah indahnya ketika kita menyadari di dalam kesesakan Tuhan akan menolong
di dalam kehidupan kita. Pertolongan kita datangnya bukan dari teman dekat kita. Pertolongan kita datangnya bukan dari bos kita. Pertolongan kita bukan datangnya dari orang tua kita mungkin, atau datangnya dari anak kita mungkin, atau famili kita yang kaya raya. Bukan, tetapi firman Tuhan berkata, pertolongan kita datangnya dari Tuhan. Amin. Di dalam Mazmur tadi ayat yang Mazmur 138 tadi ayat yang ke-8, di situ dikatakan Tuhan akan menyelesaikannya bagiku. Aminkan firman ini Bapak Ibu. Mungkin kita bertahun-tahun berdoa untuk masalah kesesakan kita. Tetapi malam hari ini kuatkan, teguhkan hatimu, percayai firman Tuhan ini, bahwa Tuhan akan menyelesaikan bagiku, bagi engkau dan saya. Bagaimana caranya kita tidak pernah tahu bagaimana caranya Tuhan. Karena Tuhan yang kita sembah punya banyak cara yang tidak pernah kita pikirkan, yang tidak pernah kita mengerti sebelumnya. Tetapi tiba-tiba kita dipertemukan dengan orang-orang yang tepat. Kita bisa berikan jalan keluar, ya. Apa yang menjadi pergumulan kita, tiba-tiba Tuhan menolong dengan cara yang ajaib. Bukan dengan cara-cara manusia, bukan lagi dengan kekuatan kita, tetapi Tuhan akan menyelesaikannya bagi engkau dan saya. Siapa Tuhan itu? Dia yang menciptakan kita semua. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, ya. Bagi Tuhan adalah sangat mudah untuk menolong engkau dan saya melewati kesesakan ini, memberikan kekuatan buat kita untuk tetap bertahan melewati kesesakan ini. Yang kedua, mengapa kita harus bertahan di dalam kesesakan ini? Yang kedua, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang setia menjaga kehidupan kita. Kita buka di dalam Mazmur 121 ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8. Perhatikan baik-baik. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Berarti Dia ada menyertai di dalam kehidupan kita. Ayat yang ke-6, matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Ayat yang ke-7, Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Ayat yang ke-8, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-8, kata menjaga itu diulang-ulang terus-menerus sampai 5 kali. Untuk meneguhkan kita malam hari ini, bahwa kalau Tuhan berfirman Dia menjaga kita, maka Dia akan sungguh-sungguh menjaga kita. Dia tidak akan pernah terlelap. Kalau mungkin kita punya uang banyak, kita panggil satpam atau petugas keamanan, mereka bisa menjaga kita, tetapi tidak bisa menjaga kita 24 jam. Di sini dikatakan penjagamu tidak akan terlelap. Mungkin kita bisa tertidur, kita lelah karena berbagai macam masalah, persoalan, atau kita harus istirahat setiap malam, kita tertidur. Tetapi Tuhan penjaga kita tidak pernah terlelap ataupun tertidur. Kita tertidur, tetapi Dia terus menjaga di dalam kehidupan kita. Amin. Dia menjaga kita, Dialah naungan kita. Di manakah Dia berada? Di sebelah kanan kita. Dia terus ada, menyertai di dalam kehidupan kita.
Kemana engkau melangkah? Mungkin ada dalam keadaan bahaya, tetapi jangan takut, jangan khawatir. Tuhan berjanji Dia akan menjaga kita di sebelah tangan kanan kita. Bahkan dikatakan matahari tidak akan menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Penjagaannya 24 jam, siang maupun malam, Dia tidak berubah. Dia tetap menjaga kita. Dia akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Dia akan menjaga nyawa kita aman di dalam tangan Tuhan. Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Kapan? Dari sekarang sampai selama-lamanya. Malam hari ini biarlah firman Tuhan ini menguatkan, meneguhkan engkau dan saya. Tetaplah bertahan. Ketika kita diizinkan Tuhan mengalami kesesakan, Tuhan akan menolong kita. Bahkan Tuhan akan menjaga kita. Biarlah segala perkara dapat kita tanggung, bukan karena kekuatan kita dan kemampuan kita, tetapi kita bersama-sama dengan Tuhan, berjalan bersama-sama. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita. Malam hari ini Bapak Ibu, mungkin engkau sedang berada dalam kesesakan yang besar. Engkau tidak bisa bernafas dengan lega. Malam hari ini pegang teguh janji firman Tuhan. Biarlah Dia yang menolong kita. Pertolongan kita ialah dari Tuhan. Dan Dia berjanji, Dia akan melepaskan kita, menyelesaikan bagi kita. Dan Dia juga akan setia menjaga di dalam kehidupan kita. Amin. Mari tetap kuatkan hatimu, percayai Tuhan. Di dalam segala perkara, tetap cinta Tuhan. Apapun yang terjadi, kesesakan, pergumulan, air mata, lembah kekelaman sekalipun yang sedang kau alami hari-hari, percayai pertolongan Tuhan akan datang tepat pada waktunya. Mari bersama saya kita berkomitmen kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, aku mau tetap cinta Tuhan. Engkau segala-galanya di dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dia melihat, Dia memperhatikan engkau dan saya. Ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa.
berdiri bersama saya malam hari ini. Berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mau tetap setia kepada Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu katakan kepada Dia, ku tetap cinta, ku tetap cinta, walau badai datang menerpa, ku tetap cinta. Katakan ku tetap setia, ku tetap setia, ku tetap setia, setia. Walau taufan datang menerpa, ku tetap setia. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan, ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Terlalu banyak yang Tuhan telah beri, takkan mungkin ku balas dari apa yang ku miliki. Ku persembahkan seluruh hidupku, dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Dan ku tetap cinta, biar ku tetap setia untuk selama-lamanya. Haleluya. Mari mulai menyembah kepada Tuhan. Nyatakan isi hatimu, kesetiaanmu, cintamu kepada Tuhan malam hari ini. Syarabata kalamaya syandaramo. Haleluya, haleluya. Yesus, namamu indah, namamu ajaib.
orang-orang yang ada dalam pergumulan, yang kami tidak kuat lagi, hampir-hampir kami tidak mampu untuk bertahan. Biar Roh Kudus yang menghampiri kami, karena di dalam kelemahan kami, biar kuasa-Mu nyata berlimpah-limpah dalam hidup kami, memampukan setiap kami untuk terus berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Meskipun itu berat, meskipun itu sukar, kami mau tetap setia Tuhan. Syarala barabata karala barabata syarala barabata. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari
kami yang letih, lesu, dan berbeban berat, kami datang kepadamu Tuhan, sumber kekuatan kami, Tuhan, tempat pertolongan kami, penjaga kami siang dan malam. Kinarabata syadara labarabata karalabarabata shikarabaya syadarabata karalabarabata. Berikan kepada kami kelegaan Tuhan. Berikan kepada kami kemampuan, kekuatan untuk bertahan, agar kami mampu berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam keadaan apapun kami tetap memuliakan Tuhan. Orabaya syangkaya rabata karalabarabata shikaralabarabara. Malam hari ini Kau melawat kami yang sedang sakit, yang terbaring lemah. Kami hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Tolonglah kami, jamah dan sembuhkan kami yang sakit malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh bilur-bilur Yesus kami menjadi sembuh. Biarlah pertolongan kesembuhan itu mengalir malam hari ini juga. Demikian juga kami berdoa malam hari ini Tuhan, untuk orang-orang yang terbeban untuk berdoa. Mungkin berdoa buat saudaranya, berdoa untuk pimpinannya, mungkin berdoa untuk anak-anaknya. Apapun yang menjadi pergumulan kami, malam hari ini kami taruh semua harapan kami hanya kepadamu Tuhan. Engkau yang menolong kami, Engkau yang memberikan kelegaan, Engkau yang membuat mujizat. Biarlah di tengah-tengah kesesakan kami, di tengah-tengah pergumulan kami, di tengah-tengah tetesan air mata kami boleh melihat karya Tuhan yang begitu ajaib nyata di dalam kehidupan kami. Orabata syadara labarabata karalabarabata shikaralabarabara. Sekarang Tuhan, hamba-Mu ingin berdoa untuk para orang tua. Malam hari ini kami sebagai anak rindu mendoakan orang tua kami di tengah-tengah masa tua mereka. Biarlah Tuhan Engkau tetap menjaga, menggendong sampai putih rambut kami. Para orang tua yang mengikuti acara live streaming ini, Engkau diberkati Tuhan dengan kesehatan, Engkau diberkati Tuhan dengan kekuatan, ditambah-tambahkan kebahagiaan, ditambah-tambahkan damai sejahtera dan sukacita, sehingga sampai masa tua pun Engkau tetap berbuah lebat, tubuhmu sehat, Engkau menjadi gemuk, dan anak cucumu boleh melihat ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan. Engkau menjadi teladan bagai buat seluruh keturunanmu. Engkau menjadi berkat. Terima kasih Tuhan. Juga berkat buat anak-anak malam hari ini. Kalau kau sebagai anak, aku rindu berdoa, biarlah hidupmu diberkati Tuhan, karena engkau hormat dan takut kepada orang tua. Diberkatilah usaha pekerjaan. Kalau engkau masih sekolah, diberkatilah studimu. Diberkatilah masa depanmu, karena engkau setia di hadapan Tuhan. Tidak pernah sia-sia usahamu mencari Tuhan, karena hidupmu akan menjadi sukses dan berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami rindu juga berdoa malam hari ini untuk para pengusaha.
yang sedang merintis usaha barunya, atau mungkin yang sedang tetap bertahan, berusaha tetap eksis di dalam bisnisnya. Tuhan melihat segala pergumulanmu. Tuhan memperhatikan kesesakan. Bahkan Tuhan memperhatikan hari-harimu di mana engkau berdoa dengan berlutut di hadapan Tuhan, dengan mencucurkan air mata. Engkau berdoa untuk bisnismu. Malam hari ini Tuhan melihat, Tuhan memperhatikan, dan Tuhan ingin memberkati engkau. Usahamu, pekerjaanmu, tokomu, pabrikmu, apa saja bisnismu yang sedang engkau kerjakan. Malam hari ini Tuhan tahu kerinduanmu, Tuhan tahu persoalanmu, Tuhan tahu kesulitanmu. Aku berdoa malam hari ini, biarlah Tuhan memberkati engkau berlimpah. Diberikan Tuhan satu pemikiran hikmat yang baru, supaya engkau terus bisa menjalankan bisnismu, pabrikmu, usaha, pekerjaan. Tidak pernah ada yang terlalu kecil di hadapan Tuhan. Semuanya Tuhan memperhatikan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami rasakan kehadiran-Mu malam hari ini di tengah-tengah kami. Setiap Bapak Ibu yang mengikuti acara live streaming doa malam ini, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong kami satu persatu. Meskipun dengan keterbatasan kami percaya Engkau yang melawat kami. Dan kami boleh merasakan lawatan Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan secara pribadi. Pertolongan Tuhan begitu nyata kami alami di dalam hidup kami. Bukan dari kata orang saja, tetapi kami rindu mengalami lawatan Tuhan malam hari ini. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Oh Ramatasyakaya Rapatasyadara Laparapatakara. Haleluya. Tenanglah kini hati
hidupmu dipegang teguh oleh Tuhan Yesus. Malam hari ini aku berdoa secara khusus untuk Ibu Priscilla yang sedang mengalami sakit di tenggorokannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan jamah dan Tuhan sembuhkan hidupmu untuk melayani Tuhan. Dan engkau akan terus menceritakan perbuatan ajaib yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Malam hari ini kami merasakan kelegaan yang datangnya dari Tuhan. Segala persoalan, segala masalah, segala pergumulan kami serahkan dalam tangan. Dan kami hanya mengizinkan Engkau yang berkarya di dalam hidup kami. Kami mau taat, kami mau setia. Kami tetap percayai janji firman-Mu bahwa Tuhanlah sumber pertolongan kami. Tuhanlah penjaga hidup kami, tidak ada yang lain. Terima kasih Bapa. Malam hari ini kami dikuatkan, kami diteguhkan oleh firman-Mu. Kami tidak ragu lagi, kami mau tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Melewati masalah, melewati persoalan, melewati pergumulan. Kami tetap percaya hidup kami dipegang teguh oleh Tuhan. Segala kebaikan Tuhan, kemurahan dan kebajikan Tuhan akan terus mengikuti kami seumur hidup kami. Kami diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu yang terkasih, angkat kedua tanganmu sebelum kita berpisah satu dengan yang lain. Kita akan diberkati oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, kuasa penyertaan dari Allah Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus itu turun atas setiap kami malam hari. Memberkati kehidupan, memberkati kesehatan, memberkati usaha pekerjaan. Apa saja yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Hidupmu akan menjadi terus naik, menjadi berkat. Dimanapun engkau berada, tetap menjadi terang. Engkau diberkati Tuhan, supaya engkau pun jadi berkat bagi orang-orang di sekitarmu. Terima berkat Tuhan, semua yang terbaik Tuhan anugerahkan. Hidupmu menjadi sukses dan berhasil. Kesehatanmu dijaga, diberkati oleh Tuhan. Terima berkat Tuhan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Haleluya.